Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman sahabat YouTube dimanapun berada. Terima kasih kembali lagi di channel Santana 70. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat rezeki, nikmat sehat, nikmat bahagia. Terima kasih teman-teman sahabatku semua yang telah memberikan support saya, subscribe, like, dan komennya. Sedikit saya menginformasikan kembali tentang pinjaman online. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat ya. Ada beberapa kiat atau masukan untuk teman-teman kita semua. Satu, apabila teman-teman mendapatkan teror atau ancaman, satu, kita lakukan negosiasi. Nasabah atau kita sebagai debitur peminjam dapat bernegosiasi untuk meminta keringanan bunga agar bunganya tidak bertambah dari bunga dan berbunga. Kedua, hitung utang kita dengan rinci. Jadi kalau memang teman-teman nih sudah membayar cicilan, itu kita rinci aja berapa nih kita sudah masuk. Karena apa? Bunganya ini kalau kita tidak kalkulasi, kita tidak perhitungkan, sebenarnya itu kan kita sudah masuk kategori masuk utang pokoknya itu. Jangan gunakan pinjol ilegal atau yang tidak terdaftar di OJK. Kita bisa memilih, dan kita sebelum meminjam boleh kita cek and recheck dulu ke 157 apakah pinjaman online APK yang kita download, apa yang kita gunakan ini terdaftar atau tidak, legal atau ilegal. Itu penting sekali. Demikian teman-teman. Karena apa? Kalau kita menggunakan pinjol ilegal, sekarang sudah banyak sih informasi yang legal ataupun ilegal, itu hampir beda-beda tipis ya. Untuk teror, untuk ancaman, untuk sebar data, semuanya sudah bisa dikategorikan hampir mirip dan sama. Tinggal kita bagaimana kita menyikapinya, tinggal menghadapinya. Hindari memakai jasa pelunasan pinjol atau yang disebut joki penghapus data. Ingat ya teman-teman, jangan percaya apabila ada yang mengaku dapat menghapus data pinjaman online atau yang dinamakan joki. Karena yang dapat menghapus, membersihkan utang itu hanya di otoritas jasa keuangan. Kita coba berkonsultasi agar kita tidak salah. Karena apa? Banyak kasus kita terpancing dengan joki-joki yang mengaku dapat menghapus, tapi kita diminta uang duluan. Setelah uang masuk kita transfer, ternyata kita diblokir, namun malahan masuk ke aplikasi terbaru. Jadilah kita mendapatkan pinjaman bertambah. Kelima, kenali risiko terberat saat gagal bayar di pinjaman online. Jadi kita harus bisa mengenali ya, apabila teman-teman saudaraku semua sudah tidak sanggup bayar, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menghadapinya. Kita harus bisa memanage, kita bisa menghadapi agar kita terhindar dari gagal bayar. Jangan sampai setelah gagal bayar kita jadi galop tulop, kita gali lubang tutup lubang, kita pinjam sana, kita pinjam sini, akhirnya apa? Semakin bertambah. Jauhi informasi yang menyesatkan. Yang dimaksud menyesatkan ini kan yang seperti tadi kita katakan, bahwa penghapus data, joki itu sebenarnya tidak ada. Banyak ya di TikTok, di YouTube yang mengaku dapat menghapus data pinjaman online kita agar data kita bisa dihapus. Namun yang terjadi, uang kita malah diberikan ke orang-orang yang mengaku, akhirnya apa? Kita rugi dua kali.
Demikian teman-teman ya semua, agar memahami lagi aturan otoritas jasa keuangan. Jadi kita tidak boleh sembarangan untuk mendownload, mengaplikasi pinjaman online tersebut, agar nasabah atau kita tidak ditipu oleh debt kolektor yang mengancam atau menakuti peminjam untuk ditagih pembayaran cicilan tersebut. Jadi apabila teman-teman ada yang debt collector datang ke rumah, tetap SOP kita tanya bahwa abang dari perusahaan mana, surat tugasnya, apakah ada data-data nama tersebut, KTP-nya, jangan sampai lupa. Karena kalau sampai lupa, teman-teman, nanti kita karena merasa kita takut, akhirnya kita berikan uang tersebut, cicilan tersebut, namun tidak disampaikan ke PT tersebut. Yang ada kita rugi kembali, besok-besok akan datang lagi penagihan-penagihan yang tidak akan terselesaikan. Mudah-mudahan teman-teman saudaraku semua dapat terhindar dari semua pinjaman online ini yang makin banyak meresahkan. Demikian teman-teman, karena waktunya sudah cukup, nanti kita lanjutkan di lain waktu. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, rezeki lancar, usaha semakin maju. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.